kenapa saya bisa menurunkan 3,2 kg berat badan saya dalam waktu seminggu. Oke, halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya, buat yang udah nonton video pertama saya ya. Dan terima kasih sudah mau klik video ini dan juga meluangkan waktu kalian untuk nonton video ini. Sebelumnya, saya akan cerita sedikit kalau saya ini sedang ikut 30 Day Challenge dari tempat gym saya, yang dimana ini tuh dimulai dari tanggal 1 Mei 2025, dan challenge ini tuh tentang banyak-banyakan turunin berat badan, kurang lebihnya kayak gitu. Dan pada tanggal 1 Mei 2025, saya melakukan penimbangan pertama saya di tempat gym dengan alat yang canggih. Saya nggak tahu nama alatnya apa, tapi itu menghasilkan in body, jadi ada keterangan jelasnya lah. Dimana keterangan jelas itu memberitahukan saya kalau hasil dari berat badan saya itu totalnya 90,8 kg. Untuk berat total massa otot saya itu ada di 42,8 kg dan 16,1 kg itu untuk total massa lemak saya atau body fat mass, dan total body waternya ada di angka 54,3 kg, dan persentase lemak saya ada di angka 17,8%. Itu lemak 17,8% itu merupakan lemak yang cukup tinggi untuk seorang laki-laki ya, yang harusnya bisa di angka 10-15% kalau bisa. Tapi ini masih dalam daerah normal karena kebanyakan di angka 20-25%. Dan ya, untuk seterusnya kalian bisa lihat sendiri, nanti saya tampilkan di layar. Dan saya melakukan penimbangan lagi pada tanggal 9 Mei 2025. Hitungannya berarti sekitar 9 hari ya, 9 hari maksudnya. Dengan hasil berat total saya ada di angka 87,6 kg, dan massa otot saya menurun dari 42,8 jadi 42,0, jadi 42 kg pas. Dan penurunan ini bisa terjadi cukup drastis karena apa? Karena saya ini mengkat habis porsi makan saya, yang biasanya saya ini makan sehari 2 kali, jadi makan cuma sekali doang. Dan kemungkinan ini juga itu merupakan kesalahan saya dalam minggu pertama ini. Dan lemak saya juga turun sih ke 14,5 kg, dan body fatnya di angka 16,6%. Dan body total water di body saya ini ada di angka 53,4 kg. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari penurunan massa otot. Kenapa penurunan massa otot ini bisa terjadi pada saya? Kemungkinan terbesar yang menurut saya bisa terjadi ini adalah malnutrisi yang terjadi pada diri saya, dimana makanan saya ini jadi benar-benar sedikit dan nutrisinya tidak begitu terpenuhi. Mengingat bahwa saya ini seorang anak kos yang susah buat nyari makan yang benar-benar sehat, itu mahal, dan juga masak itu susah buat saya. Jadi nutrisinya tidak terpenuhi, tapi latihannya ini makin banyak. Jadi kita tapi saya aktivitasnya ini semakin meningkat, makin tinggi aktivitasnya, tapi makanannya itu sedikit, benar-benar sedikit, karena saya mengangkat habis kalori saya ini. Saya benar-benar defisit habis kalori saya, yang biasanya tadi saya udah bilang 2 kali seminggu, maksudnya 2 kali sehari jadi 1 kali sehari. Dan parah-parahnya tuh saya pernah cuma makan 3 telur rebus dan 1 Indomie. Itu pun Indomie dari pemberian bapak-bapak yang waktu saya ingin ngambil karpet dari tempat nyewa karpet untuk acara kampus saya. Prosesnya bagaimana, kok bisa dengan defisit kalori itu bisa membakar lemak kita sekaligus otot. Itu buat saya otot, karena tadi udah saya jelasin. Dan sebenarnya prosesnya begini. Defisit kalori itu kita harusnya mendefisit tuh sekitar 300-500 kalori aja. Kita kalau bisa lebih dari itu, tapi harus bertahap. Kita dari awal harus 300-500 dulu, dan itu pun berdasarkan kata-kata dari Bapak Yudhistira Raja Amarta, di mana saya sempat konsultasi dengan dia di hari pertama penimbangan. Dan prosesnya itu ketika kita defisit, maka energi yang digunakan itu bukan berasal dari kalori yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi kita menggunakan lemak kita, di mana lemak itu sebagai cadangan energi kita gunakan untuk beraktivitas dan untuk berolahraga itu. Akhirnya, penurunan lemak pun akan terjadi ketika kita defisit kalori. Lemak saya pun turun dari 16,6%, itu merupakan, maksud saya lemak saya turun jadi ke 16,6%,
Itu merupakan hal yang sangat baik, dimana sebelumnya mengingat bahwa saya ini 17,8% di hari pertama penimbangan, tapi saya tetap tidak bisa terpaku di angka itu. Meskipun data ini sebenarnya cukup apa namanya, cukup akurat, detail akurat, tapi saya rasa saya tidak bisa terpaku di data ini. Lalu kita bahas ke pola makan. Bagaimana caranya kita melakukan defisit kalori? Kita misalkan anak kos seperti saya ya, anak kos seperti saya pengen defisit kalori itu gimana caranya? Kayak bisa mengikuti cara saya. Cara saya itu adalah dengan puasa dari jam 6 sore sampai jam 12 siang. Jadi saya tetap minum air putih, tapi saya nggak makan dari jam 12 maksudnya dari jam 6 sore sampai jam 12 siang itu saya nggak makan. Dan saya mulai makan dari jam 12 sampai jam 6 sore. Itu pun kadang-kadang kalau misalkan keburu buat buka puasa jam 12. Kadang saya buka puasa jam 1 atau 2, bahkan pernah jam 7. Itu benar-benar tidak boleh dicontoh. Buka puasa jam 7 tuh kurang baik untuk kita. Maksudnya kayak itu udah nyampe 1 hari full puasanya, dan itu nggak kurang direkomendasikan sama saya ya, terutama bagi kita yang orang-orang yang masih biasa-biasa aja lah. Pokoknya semuanya harus bertahap, dari puasa pun bertahap. Dan biasanya saya buka puasa dan mengkonsumsi 3 telur rebus, itu udah pasti. Dan makanan berat seperti salad sayur, kadang saya makan cuma 3 telur rebus dan salad sayur, ataupun 3 telur rebus, salad sayur, dan makan lagi kadang saya juga buka dengan nasi goreng, saya buka dengan penyetan misalnya, tapi tentu saja porsinya sedikit. Makannya kita makan tetap dikontrol, maksudnya meskipun makannya kita nggak sebersih yang seharusnya, tapi ketika kita mengkontrol porsi makan kita, maka kita pun sudah berada di fase defisit kalori. Nah, karena saya rasa makan di luar ini tidak begitu bagus porsinya, maksudnya porsi yang memang porsinya sedikit, tapi nutrisinya tidak akan sebaik dimana kalau saya beli di, semisal saya beli di kantin dietnya tempat gym saya. Jadi mulai dari beberapa minggu terakhir ini saya suka makan di tempat kantin diet gym saya. Dan ya seperti yang kalian tahu lah, anak kos itu duitnya pas-pasan dan masak juga susah kan, kita harus beli bahan ke sana ke sini. Mau beli daging harus pagi-pagi biar dagingnya fresh itu kan di pasar. Kalau di Superindo, saya kadang-kadang beli Superindo itu lumayan mahal harganya menurut saya. Nah, kita masuk aja ke kesimpulan karena durasinya udah mencapai 8 menit ya, 8 menit pas. Kesimpulannya, jika kalian pengen nurunin berat badan, itu kalian harus bisa diet yang enjoy, yang dimana kalian bisa nikmatin diet itu sendiri. Kalau misalkan kalian gak menikmati diet kalian, itu bakal susah dan kerasanya benar-benar nyiksa banget ke diri sendiri gitu. Dan tapi karena ini lomba, makanya saya benar-benar melakukan defisit habis kalori saya. Kalau misalkan bisa 1 kali makan doang, itu udah nggak masalah buat saya sekarang. Mungkin bisa dibilang IF atau apa ya, intermittent, tapi nutrisinya tidak begitu terpenuhi, jadi kurang bagus juga. Jangan dicontoh. Tapi karena ini lomba, saya rasa ini lumayan bagus. Karena turunin berat badan itu kan, banyak-banyakin. Dan hasil penurunan saya di week pertama ini kurang bagus. Tapi baik lagi, karena ini lomba, saya rasa cukup bagus karena turunnya 3,2 kilogram. Tapi tetap tidak begitu disarankan buat kalian yang sedang berada di masa penurunan body fat ataupun penurunan berat badan. Yang turun pada week 1 ini, kurang lebihnya yang turun itu adalah otot. Udah jelas otot 0,8 kilo turun, ada lemak dan juga air. Kita nggak bisa bilang kalau misalkan ini murni lemak semua yang turun, karena air juga turun. Air itu merupakan pengaruh paling besar dalam penurunan berat badan. Yang harus diperbaiki dari diri saya ini, dari diet saya ini pada saat ini, adalah nutrisinya. Nutrisi makanan saya harus dipenuhi, dan saya harus mencukupi asupan protein saya dan tidak begitu mengkat habis di bagian defisit kalorinya. Jadi nggak benar-benar makan sampai sedikit banget gitu.
Dan ya, mungkin sekian saja video hari ini. Seperti biasa, tidak sempurna tapi realistis dan konsisten. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.